have made any public appearances. Washington and Beijing have confirmed suspicions of terrorist activity. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya baik-baik saja. Karena di kesempatan kali ini, admin akan menyajikan sebuah film ringan namun bermakna, berjudul Flu Orang Kaya. Sebagai gambaran, film ini akan menceritakan tentang perjuangan seorang wanita kaya baru bersama keluarganya yang harus untuk bertahan hidup di tengah wabah yang hanya menyerang orang-orang kaya di seluruh dunia. Jadi bagaimanakah keseruan dari film yang satu ini? Tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan subscribe sebagai tiket menonton dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita cantik bernama Laura yang keinginan untuk menjadi seorang perempuan kaya yang sangat kaya, bahkan kaya banget. Bastards, Bugattis, and Beaujolais, right? Yachts, cocks. We knew that the pencil that you're using. Let me give you a call. All right? Yes, we can make the best film of next year. What do you think? Hari itu setelah mendengar banyak sekali cerita dari para produser film, Laura kedatangan mantan suaminya bernama Tony yang menawarkan sebuah cerita film tentang seorang wanita ambisius yang terlalu bekerja keras sampai-sampai dia lupa dengan anaknya sendiri. Mendengar cerita tersebut, Laura seketika paham kalau cerita itu hanyalah untuk menyinggungnya saja karena jarang untuk memperhatikan putri mereka bernama Anna. Setelah selesai berdebat dengan Tony, Laura dan juga asistennya bernama Jonas kemudian menghadiri acara Academy Award atau Oscar dan bertemu dengan manajernya bernama Sebastian di mana mereka sempat membahas mengenai kematian beberapa orang kaya di dunia. Setelah selesai dari acara tersebut, Laura dan juga Jonas bergegas pergi ke Chet untuk menghadiri undangan dari seorang miliarder bernama Shine di Alaska. Lalu di sepanjang perjalanan, Jonas memberikan kabar kalau Paus telah meninggal dunia. Setelah itu, Laura kemudian menaiki sebuah Chet dan bertemu dengan seorang jutawan. Di situ Laura sempat dibuat heran karena gigi pria tersebut bersinar sangatlah terang, seperti habis menggunakan Pepsodent 1 karung. Laura setelah itu merayakan ulang tahun dari Anna bersama dengan Tony via online. Akan tetapi Anna langsung menutup telepon karena orang tuanya terlalu sibuk dan tidak bisa untuk menghadiri ulang tahunnya. Singkat waktu, akhirnya Laura kini sampai di Alaska. Laura juga langsung dijemput oleh pengacaranya yang menggunakan kereta anjing. Kemudian ketika sampai di tempat Snail, Laura dibuat terkejut karena sudah banyak sekali orang-orang kaya dari seluruh dunia berkumpul di tempat itu yang juga diundang oleh Snail. Tanpa berlama-lama, Snail pun mengatakan alasan dia mengundang mereka semua dikarenakan dia ingin untuk membagikan seluruh kekayaannya secara cuma-cuma kepada mereka semua. Mendengar hal tersebut tentunya membuat semua orang merasa sangatlah kegirangan. Terutama dengan Laura yang akhirnya mencapai mimpinya untuk menjadi orang kaya raya. Mereka semua kemudian menandatangani surat penyerahan saham kepada mereka. Setelah sudah mendapatkan begitu banyak kekayaan di tempat itu, Laura kemudian kembali dan berkenalan dengan salah satu orang kaya botak sebut saja Toib. Kemudian setelah sudah menjadi orang kaya raya, Laura yang tengah asik berbelanja online, dia pun dibuat heran karena melihat berita tentang sebuah wabah bernama plutopobia yang menyerang banyak orang-orang kaya. Dan ciri-ciri orang yang terkena penyakit ini adalah gigi yang bersinar seperti pria kaya sebelumnya. Kemudian Laura dan juga asistennya Jonas kemudian pergi untuk menghadiri pelelangan di mana orang kaya semua berkumpul. 350 2 million. Akan tetapi di tengah pelelangan, semua orang dibuat terkejut karena pangeran Inggris tiba-tiba saja meninggal dunia. Tak berselang lama kemudian berita tentang adanya virus berbahaya yang menyerang orang-orang kaya pun tersebar ke seluruh dunia.
Perdebatan panas tentunya terjadi di mana-mana dan membuat para miliarder ketakutan. Yes, the government have raised the terrorist threat level, and authorities in Beijing have confirmed suspicions of terrorist activity. Are reported to include a strange glow from the teeth. If this is a terrorist act targeting a financial crisis like we've never seen. It looks like a virus. It's acting like a virus, okay? Humanly possible is whether whatever. Laura setelah itu kemudian pergi kepada manajernya, di mana Sebastian mengatakan kalau dia akan memanfaatkan ketakutan para orang kaya untuk bisa membeli semua saham dengan harga murah dan akan menjadi orang paling kaya di dunia. Mendengar hal itu, Laura hanya bisa terdiam, apalagi ketika dia melihat gigi Sebastian yang mendadak bersinar, yang menjadi tanda kalau kini Sebastian juga sudah terjangkit virus. Dikarenakan ketakutan, Laura kemudian kembali ke rumahnya. Lalu di sepanjang perjalanan, terlihat seluruh masyarakat yang sedang melakukan demo, meminta semua orang kaya untuk segera dikarantina agar tidak menyebabkan penyebaran virus. Laura juga mendapatkan info dari pengacaranya kalau saham yang didapatkan dari Snail kini telah melonjak dan membuat Laura menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Laura pun menjadi semakin ketakutan karena kini dia sudah menjadi sangatlah kaya dan memiliki kemungkinan untuk terkena virus juga. Laura kemudian mulai untuk mengemasi barang-barangnya dan berniat pergi menemui Anna di Barcelona. Akan tetapi ketika akan pergi, Laura kemudian didatangi oleh para tentara yang akan mengevakuasi Laura. Karena takut akan dikurung, Laura kemudian beralasan untuk mengemasi barang-barangnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melarikan diri. Laura pun setelah itu mendapatkan info dari Jonas kalau ada helikopter yang disiapkan untuk bisa mengantarkan para orang kaya ke Barcelona. Kemudian singkat waktu ketika sampai di lokasi penjemputan, Laura pun dijemput oleh Jonas untuk menaiki helikopter ke Barcelona. Dan sebelum menaiki helikopter, Laura kemudian meminta kepada Jonas untuk menandatangani surat pemindahan seluruh hartanya kepada Jonas, dan Laura juga akan mengambil semuanya ketika wabah sudah berakhir. Mendengar permintaan tersebut, Jonas seketika menjadi kecewa karena Laura hanya memanfaatkan dirinya saja tanpa memperdulikan keselamatannya. Jonas pun kemudian pergi meninggalkan Laura yang merasa bersalah. Laura pun akhirnya menelpon Tony dan meminta Tony untuk menjemputnya ketika dia sudah berada di Barcelona nanti. Singkat waktu, di sepanjang perjalanan, semua orang pun berdebat tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seorang pria kemudian memberikan info kalau kini para tentara sedang mencari dan menahan semua orang kaya, bahkan tak segan untuk membunuh mereka agar wabah tidak menyebar semakin luas. Tak lama kemudian gigi si pria kemudian menjadi cerah dan membuatnya dihajar oleh semua orang. Kekacauan pun seketika terjadi dan membuat si pria dan juga istrinya ditendang keluar dari dalam pesawat. Singkat waktu, akhirnya mereka semua tiba di Barcelona. Anna juga segera dijemput oleh Tony. Kemudian ketika sedang menuju rumah dari ibu Anna dan akan melewati pos pemeriksaan, Tony dibuat marah karena Laura masih sempat-sempatnya membawa banyak sekali barang mewah. Kemudian ketika sedang dilakukan pemeriksaan, beruntungnya gigi dari Laura tidak bercahaya. Akan tetapi ketika para petugas hendak untuk memeriksa dokumen dan juga mobil mereka, beruntungnya sebuah truk menerobos pemeriksaan dan membuat Laura serta Tony bisa untuk melarikan diri. Terlihat juga kini kekacauan sedang terjadi di seluruh belahan bumi. Masyarakat mulai membuat kekacauan dengan menghancurkan semua barang-barang mewah milik para orang kaya seperti kapal, rumah, dan masih banyak lagi. Singkat waktu, Laura akhirnya sampai di rumah ibunya yaitu Martha. Bukannya berterima kasih karena ibunya sudah merawat Anna, Laura di situ malah marah-marah karena Anna mendatangi Martha dan bukan dirinya. Mendengar perkataan tersebut, Martha pun akhirnya memberikan nasihat kepada Laura yang hanya mementingkan keinginannya untuk menjadi kaya sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk anaknya sendiri dan membuat Anna marah kepada Laura. Setelah itu ketika Laura akan bertemu dengan Anna, para warga kemudian menatap tajam kepada Laura.
Seorang tetangga kemudian mendatangi Laura dan bilang kalau semua orang sudah tahu bahwa Laura adalah orang kaya dikarenakan Laura terlihat menggunakan jam tangan yang sangatlah mahal. Kemudian ketika sudah malam hari dan mereka sedang bersantai, si tetangga kemudian datang dan menyuruh Laura segera pergi karena masyarakat yang ketakutan akan datang untuk mengusir Laura. Dan benar saja tak lama setelah itu, para masyarakat mulai datang dan memaksa Laura untuk segera pergi. Pada akhirnya, Laura dan juga keluarganya ditambah dengan Martha terpaksa untuk pergi mengungsi menggunakan perahu milik si tetangga. Mereka semua kemudian berencana pergi ke Tanzania untuk menemui teman Martha yang hidup mandiri tanpa teknologi maupun kekayaan. Dan untuk sementara mereka semua akan melakukan perjalanan ke Afrika Utara untuk mencari tempat beristirahat. Lalu saat terbangun di pagi hari, mereka semua kemudian dibuat sangatlah terkejut ketika melihat pemandangan para orang kaya yang juga melakukan perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang aman bagi mereka. Kemudian singkat waktu ketika sudah malam hari dan semua orang sedang sarapan, tanpa sengaja mereka menemukan seorang anak yang sedang terapung di tengah laut. Setelah diselamatkan, si anak yang bernama Sarah ternyata sudah 6 hari terapung di tengah lautan tanpa ada yang mau untuk membantunya. Sialnya lagi ketika memasuki perairan Libya, para tentara kemudian datang dan memaksa mereka untuk tidak memasuki wilayah Libya. Para tentara juga memaksa semua orang untuk pergi ke kamp pengungsian di Afrika dan perahu mereka juga direbut oleh para tentara. Kemudian sesampainya di kamp, Laura sekeluarga dibuat terkejut melihat para orang kaya yang berebut makanan seperti orang miskin yang selama ini mereka rendahkan. Laura dan Tony kemudian mencoba untuk melakukan negosiasi supaya bisa melanjutkan perjalanan ke Tanzania, akan tetapi para petugas tidaklah mengizinkan. Singkat waktu, beberapa waktu, ya anjay. Kemudian untuk beberapa waktu, Laura dan juga keluarganya melalui hidup dengan kekurangan bersama dengan para orang kaya lainnya. Di tempat itu, Laura juga bertemu dengan Toib yang mengatakan kalau para pengungsi tengah membuat sebuah perahu secara rahasia dan berencana untuk kabur. Akan tetapi, Toib tidak bisa ikut karena dia sudah terkena virus. Kemudian di malam harinya, Laura sekeluarga saling merenungkan nasib mereka yang kini harus tinggal di tempat kumuh, walaupun Laura sendiri telah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Laura di situ kemudian curhat kepada Tony kalau dia sudahlah menyesal karena selalu berusaha untuk menjadi orang yang kaya sampai-sampai dia tidak memiliki waktu untuk keluarganya. Laura di situ juga semakin dibuat terkejut ketika dia melihat gigi Tony yang menyala. Tony akhirnya mengatakan kalau dia sudah menandatangani surat pemindahan harta Laura kepada dirinya yang kini membuat Tony menjadi orang yang kaya. Hal itu pun seketika membuat Laura merasa bersalah karena membuat Tony mengorbankan dirinya sendiri. Tony kemudian menenangkan Laura dan bilang kalau ketika dia menandatangani surat pemindahan harta, dirinya sempat merasa sombong dan melihat rendah orang lain, yang mungkin saja hal inilah yang membuat dirinya bisa untuk terkena virus. Tak lama mereka berdua kemudian melihat anak yang hendak untuk diculik oleh para penjahat. Dengan cepat Tony seketika berlari untuk bisa menolong putrinya. Sayangnya kejadian tersebut membuat Tony terkena tusukan fatal di dada. Laura pun sempat menghajar si penculik dengan brutal sampai dia tewas. Singkat waktu, keesokan harinya, Martha mengabari kalau perahu yang dibuat oleh para pengungsi kini sudah siap. Dan singkat waktu ketika malam harinya, beberapa penumpang kemudian kabur menggunakan perahu, termasuk dengan Martha, Anna, dan juga Laura. Sialnya ketika mereka masih berada di tengah lautan, perahu mereka ditabrak oleh para tentara. Laura juga terpisah dari Anna serta Martha. Beruntungnya Laura terdampar di pantai bersama dengan beberapa orang lainnya dan segera diselamatkan oleh warga lokal.
Akan tetapi Laura yang mengetahui kalau dirinya akan ditangkap lagi. Laura pun seketika kabur dan secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita tua yang mau untuk membantunya dengan memberikan Laura pakaian agar Laura bisa membaur dengan semua warga. Kemudian dengan menggunakan peta dari Martha, Laura pun akhirnya sampai di titik kumpul dan bertemu kembali dengan Anna. Sayangnya ketika Laura sudah sampai di lokasi, dia mendapatkan berita kalau Martha memilih untuk berkorban dengan menjual organnya supaya semua pengungsi bisa diberikan tumpangan ke lokasi teman Martha yang berada di Tanzania. Lalu, setelah melewati perjalanan yang sangatlah melelahkan dan penuh pengorbanan, Laura, Anna, Sarah, dan beberapa pengungsi lainnya akhirnya berhasil sampai di tempat teman Martha berada. Di tempat itu mereka melihat banyak sekali orang kaya lain yang juga datang untuk memulai kehidupan baru secara mandiri dan juga sederhana, tanpa adanya teknologi, kekayaan, ataupun ketimpangan sosial. Semua orang di tempat itu juga diminta untuk merelakan benda berharga mereka agar ditukar dengan milik orang lain sebagai bagian dari rasa ikhlas dan kedamaian dengan kehidupan baru tanpa adanya rasa iri, sombong, dan egois. Semua orang juga saling untuk menopang, bekerja sama untuk membuat rumah dan hidup dengan penuh rasa syukur. Hingga pada akhirnya Laura pun bisa untuk merelakan semuanya dan kemudian tersenyum. Film ini pun akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita film kali ini. Semoga kalian semuanya terhibur, dan bagi kalian yang suka sama videonya silahkan like dan juga subscribe. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya.